Ibu tahu nggak kalau dengan KTP-nya Ibu, sekarang Ibu bisa cek ke sana gratis tahun sekali, bukan hanya on your birthday. Jadi ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara, tapi banyak sekali yang tidak tahu. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan CKG untuk pejuang ekraf. Nah, tahun ini tahun pertama di mana Imlek dan Ramadan jatuh pada bulan yang sama. Jadi kebayang nggak sih kita buka puasa bareng-bareng terus di suasana Imlek gitu loh. Itu kan sesuatu yang damai banget ya. Kita bersama Bobon Santoso bakal ada masak besar untuk buka puasa bersama. Jadi ketupat adalah lebaran, lontong cap gomeh adalah Imlek. Kita jadikan satu menjadi ketupat cap gomeh. Apakah ada pesan Presiden juga, Bu? Apa sih keinginan untuk acara Imlek ini? Harmoni, Bu. Jadi harmoni, kita harus bersatu padu, jangan mau dipecah belah. Sesuai dengan yang kita katakan dari awal dan mandat dari Pak Presiden adalah jangan semuanya terpusat di Jakarta. Kita harus menyebar sampai ke daerah-daerah, apalagi kreativitas harus mulai dari daerah. Dalam rangkaian hari ulang tahun El Sinta News and Talk yang ke-26 tahun, kami menghadirkan podcast dengan berbagai topik penting dan menarik, juga menghadirkan berbagai narasumber yang istimewa. Tentu istimewa dalam episode kali ini karena kita kehadiran tamu kehormatan yang mempunyai peran besar dalam menguatkan ekonomi kreatif Indonesia. Langsung saja kita sapa dengan Ibu Airin Umar sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih juga sudah mengundang ke sini. Happy banget ada di sini. Apa kabar, Mbak? Baik. Mudah-mudahan Ibu juga baik karena sibuk sekali. Ibu Airin ini selain Wakil Menteri Ekonomi Kreatif juga sebagai Ketua Umum Panitia Imlek Nasional tahun 2026. Jadi kita akan ngobrol mengenai masalah ekonomi kreatif, kita juga akan ngobrol mengenai masalah bagaimana perayaan Imlek nanti. Di awal kebersamaan ini, Bu, cerita dong, Bu, bagaimana sih perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia? Ekonomi kreatif di Indonesia sudah sangat berkembang dan sudah sangat di-recognize globally. Buktinya kita tahun ini ada World Conference of Creative Economy yang sudah dilakukan beberapa kali dan hostnya dan IP ownersnya adalah Indonesia. Selain dari conference at international levels ya, kita juga banyak sekali pejuang-pejuang ekonomi kreatif yang sudah mendapatkan rekognisi dalam bentuk awarding ceremonies dan juga order ya dari luar. Karena kan order itu adalah penggerak roda ekonomi. Dengan hadirnya Kementerian Ekonomi Kreatif ini, harapan kita adalah bisa mengakselerasi dan mendorong supaya para pejuang ekraf tidak lagi berjuang sendirian. Kita mendampingi untuk menuju ke kancah global, bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi juga merajalela di luar sana. Kira-kira itu sih sekarang perkembangannya. Dan kalau kita ngelihat ekraf itu kan subsektornya ada banyak ya. Iya, betul. Hampir kayak anything under the blue sky gitu loh kan. Jadi kita kalau ditanya fokusnya, kita ngefokusin ke semuanya karena banyak yang udah lowest hanging fruits gitu loh, yang tinggal dibantu dorong sedikit, then we are there. Kalau ditanya kondisinya sekarang, kebanyakan dari pejuang ekonomi kreatif kita itu sangat jago banget dalam meng-create sesuatu yang luar biasa heboh, inovatif, dan tidak pernah dilihat oleh siapapun juga. Namun kita juga perlu meng-acknowledge kekurangannya kita supaya bisa kita perbaiki dan supaya kita bisa dorong terus, yaitu kita kekurangan yang jualannya, salesmanshipnya kekurangan itu. Jadi ini sebenarnya peluang usaha juga bagi para teman-teman yang merasa, aduh saya kurang kreatif nih, tapi saya jago jualan atau saya jago dagang. Nah, inilah saatnya kolaborasi harus terjadi. Maka dari itu Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang actually bukan adalah negara ASEAN yang nomor 1 dalam arti kolaborasi hexahelix. Hexahelix itu adalah lintas subsektor, dan ini yang kita dorong terus sih dari hari pertama. Iya. Kalau dari pantauan Ibu gitu loh ya, dan juga yang Ibu amati dan Ibu lihat untuk sektor ekonomi kreatif Indonesia yang paling bertumbuh itu sektor apa ya? Paling bertumbuh ya. Waduh, ini saya bisa dipacung nih. Jadi kita ada 17 subsektor. Saya mungkin mulai dari 3 yang bread and butter. Yang paling besar adalah fashion, kriya, kuliner. Itu adalah yang paling besar. Namun kalau kita ngelihat dari pertumbuhan, growth dan potensinya, menurut saya adalah digital. Digital itu ada apa saja? Ada beberapa. Digital itu ada film, animasi, games, teknologi terbarukan dan kawan-kawan segala sesuatu yang bentuknya digital. Jadi buat aku dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada, maka
growth potentials yang paling besar ada di era digital. Namun tidak bisa dipungkiri juga 3 subsektor yang tadi saya sebutkan juga sudah mulai bergerak ke arah digitalisasi juga. Jadi dengan menggunakan platform-platform digital. Jadi itulah satu bukti bahwa lintas subsektor itu harus kolaborasi. Gitu. Ya, berarti kan ekosistemnya ini harus sehat ya Bu ya. Ekosistemnya ini harus baik. Nah, apa langkah dari Kementerian Ekonomi Kreatif agar ekosistem dari ekonomi kreatif ini baik sehingga ini bisa menopang juga ekonomi tanah air secara keseluruhan? Jadi sebelum sebuah ekosistem itu bisa baik dan sehat, ekosistem itu harus ada dulu. Jadi yang yang kita lakukan di kementerian, kita memetakan bersama dengan para pejuang ekonomi kreatif dan juga dengan para pakar ya, untuk melihat sebenarnya peta ekosistem itu apa aja sih, siapa aja yang harus ada di dalamnya. Dari peta ekosistem yang ada, maka kita lihat apakah semuanya rentetannya under ekonomi kreatif. Apabila bukan, maka kita harus bekerja sama dengan kementerian lain. Makanya untungnya kita udah di Magelang kan. Jadi semua ada kompak antar kabinet. Nah, dari pemetaan tersebut ini akan sangat berguna untuk melihat kita mulainya dari mana, baru baby steps-nya bisa dilakukan. Jadi itu yang kita dorong. Kalau enggak, kita akan hidup dalam sebuah bubbles. Seperti contoh deh, kalau misalnya saya dari government, ya saya hidup dengan bubbles yang saya tahu hanya tugas fungsi dan kawan-kawan yang under government saja. Tapi kita tidak bisa hidup dalam bubbles ini gitu. Kita harus ngelihat pandangan dari komunitas seperti apa, pandangan dari bisnis seperti apa, pandangan dari akademisi seperti apa, supaya kita bisa mendapatkan holistic approach. Inilah roles-nya seorang government kan. Dan juga dari setiap komunitas juga saya selalu men-challenge ya. Guys, kita kan dari pejuang ekraf nih, kita kebanyakan hanya melihat dari segi kreatifnya saja. Tapi pernah gak kita coba melihat pembeli itu mau membeli ini, coba kita gali lebih dalam. Beyond saya suka dengan karya ini, apalagi yang buat mereka itu mau membeli atau mau berpartisipasi dengan ini. Atau misalnya kita B2B ya, dengan partners bisnis lah, bukan B2C kan. Itu apa sih yang ada di pikiran mereka? Sering sekali di dalam meeting room pada saat kita melakukan business matchmaking, saya melihat dua pihak berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi frekuensinya itu beda. Jadi fungsi kita di tengah-tengah pas melihat itu bukan hanya sebagai kementerian ya, sebagai manusia pada umumnya adalah menjembatani hal tersebut. Guys, boleh gak gue bantu translatein? Semuanya dalam bahasa Indonesia ya BTW ya. Jadi kita sering banget memaksablangin sama mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Gitu sih. Jadi memang banyak skill, kemudian infrastruktur yang harus dibenahi ya Bu, supaya memang ekosistem ini betul-betul berjalan dengan baik. Nah, realitasnya apa Bu langkah-langkah dari ekraf ini sendiri untuk menjembatani itu secara konkret Bu? Sebagai contoh yang sudah kita lakukan adalah saya ngambil satu contoh subsektor ya, para musicians deh. Musicians kan banyak banget yang up and rising kan. Tidak semua itu mengenal musicians yang baru-baru kecuali ada di industri musik. Sedangkan yang mendengar musiknya, Mbak mendengar musik, saya mendengar musik, semuanya mendengar musik kan. Dan juga itu B2C, kita adalah customernya. Tapi ada juga B2B-nya seperti perhotelan, cafe, semuanya juga butuh musicians kan. Tapi apakah mereka mengenal up and coming new artist? Mungkin tidak, tapi mereka membutuhkan talenta tersebut kan. Ini berarti demand-nya ada. Namun mereka tidak ada tempat untuk mencari orang-orangnya di mana nih. On the other hand, musicians Indonesia karena talentanya luar biasa besar, supply-nya juga ada. Tapi karena ini dua tidak ngobrol dengan frekuensi yang sama, jadinya cross. Jadi yang ekraf lakukan adalah saya panggil tuh beberapa, guys, kalian sebenarnya butuh musicians kan untuk manggung di sini? Ya butuh Bu, cuman kan marketing budget saya, expenses saya nggak bisa tiap hari nge-hire ya band-band besar gitu loh. I'm like, ya tapi kenapa kamu nggak hire band kecil gitu loh? Ya kita nggak tahu nyarinya di mana. Ya wes, oke, tak bantu cariin ya. Terus pas waktu bantu cariin, udah dapet, kita ada database-nya kan kita kawinkan, mereka yang memilih. Jadi bukan kurasi dari kita nih. Kita hanya mengkurasi layer 1, tapi final decisions ada di yang ya customer-nya lah ya. Pada saat mereka lihat, terus masalah kedua adalah orang Indonesia itu sangat tidak enakan. Jadi pada saat harga keluar sangat tidak enakan. Pada saat rate cut keluar, apalagi nih kenalin nama wamennya sendiri nih, rate cut keluar, nggak tahu lah apa yang ada di kepala lah ya. Tapi rate cut keluar di sini langsung yang, aduh ini kayaknya kemahalan nih. Tapi nggak mau nego. Sedangkan yang di sini disuruh kasih harga, kadang-kadang yang gue kasih harga berapa ya gitu. Nah ini kita ngelihat ini nggak enakan, nggak goal juga kan. Ya udah tak bawa ke samping.
guys, lo itu maunya harganya berapa sih? Di sini maunya harganya berapa sih? Berapa kali kita melakukan ini, aircraft menjadinya udah mulai ada sense kira-kira kalau panggung yang kayak gitu, itu kira-kira biayanya berapa sih gitu loh. Atau mungkin ada yang sama sekali nggak ada budget kan. Berarti kita kawinkan dengan musicians yang benar-benar butuh panggung dan bagus gitu loh. Karena musicians kalau tidak muncul, maka tidak akan ada kesempatannya jadi sangat sedikit gitu. Jadi yang aircraft konkret dilakukan adalah melakukan beberapa hal ini sembari melakukan pendampingan, guys, pada saat kamu nampil di depan udah dapat panggung, ya taruhlah QR code untuk menuju ke yo Instagram kayak yo Spotify kayak supaya komunitasnya berkembang. Karena sebagai seorang pejuang aircraft bukan hanya berkarya, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita membangun komunitas kita, circle-nya kita supaya values-nya kita itu bisa tinggi. Itu sih kira-kira yang kita lakukan. Agak sedikit teknis dan detail, but that's the journey we have to do. Kalau ditanyakan infrastruktur Indonesia itu udah banyak banget, kekayaan alam Indonesia itu banyak sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana kita make sure kalau lewat matchmaking ini semua fasilitas yang disiapkan itu digunakan secara optimal. Saya kasih satu contoh, dan ini bukan hanya aircraft ya, tapi cek kesehatan gratis. Ibu tahu nggak kalau dengan KTP-nya Ibu sekarang Ibu bisa cek kesehatan gratis tahun sekali, bukan hanya on your birthday. Dan itu di puskesmas manapun juga, dan bukan, mungkin misconception-nya adalah ini paling cek darah. No, itu all the way sampai USG, sampai cervix dan kawan-kawan gitu loh. Jadi ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara, tapi banyak sekali yang tidak tahu. Kenapa? Mungkin karena bahasanya beda-beda ya. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan CKG untuk pejuang aircraft, dan kita kolaborasikan dengan IP supaya pas waktu cek kesehatan nggak takut gitu loh. Kalau nggak kita kan juga habis ini gue nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu gitu kan. Itu yang kita lakukan sih. Targetnya seperti apa, Bu? Misalnya tahun 2026 ini berapa persen aircraft bisa meningkatkan, menumbuhkan ekonomi kreatif dari berbagai sektor yang tadi Ibu sampaikan? Kalau in the end of the period 2029, target sudah diberikan ada 8%-an kontribusi kepada GDP. Dan per tahun lalu kalau nggak salah kita udah capai ke 6%-an contribution. Tentunya kita harus menuju ke sana ya, ke 8 ya. Jadi perlahan-lahan kita akan menuju ke sana untuk kontribusi terhadap GDP. Untuk tenaga kerja, angkanya saya nggak hafal, itu 20-an juta, dan tahun lalu kita juga melampaui angka tersebut. Untuk statistiknya ya, angka tepatnya itu bisa lihat di EAR report, Aircraft Annual Report yang ada di dalam aircraft.go.id. Jadi semuanya sudah terbuka dan transparan untuk melihat bagaimana pertumbuhan itu ya, Bu. Benar. Tadi Ibu menjelaskan bagaimana aircraft kemudian membantu berbagai sektor. Nah sekarang ini kan ada di area AI, Bu. Ya, AI itu tumbuh luar biasa. Ibu juga tadi menyebutkan tentang bagaimana bertumbuhnya ekonomi kreatif di bidang digital. Nah, kehadiran AI sendiri menurut Kementerian Ekonomi Kreatif, apakah bisa menumbuhkan ekonomi kreatif atau justru menjadi tantangan tersendiri, Bu? Dua-duanya, Bu. Jadi ini kehadiran blockchain, kehadiran teknologi-teknologi baru, ini mengingatkan saya pada saat dulu masih kecil, pada saat internet datang. Kan ada pro kontranya banyak sekali, karena ini suatu makhluk yang baru. Tapi juga belajar dari era internet. Kita itu hidup di era yang menurut aku sangat luar biasa, karena kita mengalami kedatangan internet, dan sekarang kita mengalami kedatangan AI. Pada saat internet datang, itu banyak sekali pro kontranya di masyarakat, ya toh. Nah, tapi kita bisa lihat pembuktian sekarang bahwa internet is something that's unstoppable. Right? Kita harus mengembrace hal tersebut dan akhirnya beradaptasi dan menjadikan hidup kita lebih baik. Benar kan? Menurut saya AI juga akan seperti itu jalannya, karena itu sebuah teknologi yang tak terbendungkan. Sebenarnya ini juga wishes kita pas masih kecil loh, Bu. Pas masih kecil kita kan berharap ya ada yang ngerjain PR-nya kita, jadi kita bisa jalan-jalan. Kemudian kita berharap bisa menduplikasi diri supaya kita lebih punya banyak waktu untuk bermain-main. Maka AI ini bisa memberikan, apabila digunakan dengan tepat dan baik, bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif. Itu tadi, Bu, tanda kutipnya digunakan dengan baik. Benar. Sehingga dia bisa produktif ya, Bu. Benar. Sama dengan internet kan. Ibu kalau misalnya setiap pagi langsung scrolling yang tidak terlalu produktif atau bermanfaat, maka itu jadinya kontra. Tapi kalau misalnya pagi-pagi langsung bangun, langsung masuk ke aplikasi yang sifatnya edukasi, belajar bahasa contohnya, maka itu menjadi sesuatu yang pro. Nah, berarti
masalahnya di siapa? Manusianya kan, penggunanya. Kembali lagi kepada pribadinya masing-masing ya, Bu. Tapi bagaimana Ekraf juga menyediakan semacam regulasi, Bu, agar AI ini ya seperti Ibu sampaikan tadi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga ya, Bu, terhadap keberadaan AI ini dan digunakan dalam tanda kutip hal-hal yang justru kontraproduktif. Tetapi apakah Kementerian Ekraf sudah menyiapkan regulasi itu, Bu? Sebenarnya ini bukan hanya AI tapi juga internet kan. Internet sampai saat ini juga ada yang menyalahgunakan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya sifat regulasi, ini akan lintas kementerian dengan kementerian lain juga dan tentunya dengan penegak hukum. Tapi specifically untuk AI, kita bukan hanya di level nasional. Karena kalau kita ngomongin etika menggunakan AI dan rules and regulations that comes with it, itu kita harus ngobrol dengan internasional juga. Karena AI hak atas AI atau the rules and regulation atau etika around using AI itu tidak hanya diset oleh sebuah negara, tapi diset oleh dunia. Sama dengan internet, kalau internet kita ada ngomongin mengenai data protections and privacy rights. Itu adalah global, ya kan. Di AI juga menurut saya kita akan menuju ke sana dan saat ini sudah mulai ngobrol sih. Jadi memang harus ada kerjasama secara global ya, Bu ya. Bagaimana kita mengatasi AI ini. Walaupun AI sebetulnya dalam kerjaan kita sehari-hari juga kita gunakan ya, Bu ya. Kecanggihan teknologi ya, kecanggihan platform, why not kita tidak gunakan asal lebih bijak gitu loh ya. Sama dengan kalkulator. Makanya kadang-kadang aku ngelihat perkembangan teknologi itu sesuatu yang luar biasa. Namun kadang-kadang kepala kita juga ditumpulkan oleh perkembangan teknologi. Kalau dulunya mama papa kita itu bisa berhitung dan waktu itu zamannya orang tua kita kan masih pakai address book ya. Betul. Di mana mereka menghafal semua nomor telepon orang-orang. Sekarang hafal nggak, Bu? Nggak. Bahkan nomor handphone ataupun nomor orang-orang terdekat aja ya bahayanya kita nggak ingat karena kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Benar. Nah, ini dalam kaitan ulang tahun Elsinta, Bu Airin. Yang ke-26 ya? ke-26. Wow, luar biasa. Elsinta kan masuk dalam ekonomi kreatif. Kita sebagai industri radio masuk dalam ekonomi kreatif. Ada juga media-media lain juga masuk dalam ekonomi kreatif. Bagaimana sih Ekraf memperhatikan bidang media untuk perkembangan ekonomi kreatif yang juga mampu menguatkan sektor ekonomi, jurnalis, pers dan lain-lain di tengah disruption media saat ini, Bu? Buat aku radio mungkin karena sentiments, I also came from radio side kan. Buat aku radio itu sesuatu yang harus dipertahankan karena apabila terjadi zombie apocalypse, maka radiolah yang dipergunakan, ya kan. Kedua juga apabila kita berkata mengenai media untuk distributions ya, radio adalah salah satu yang banyak sampai ke grassroots di seluruh Indonesia. Dan bahkan sekarang dengan radio digital itu bisa mendunia gitu loh. Jadi ini adalah sebuah distribution platform of information that is really good. Namun yang perlu kita sikapi adalah business modelsnya ini mungkin perlu kita perhatikan. Kalau misalnya saat ini atau dulu radio itu hanya bertumpu kepada iklan, bertumpu kepada certain iklan lah kebanyakan kan, then how can we evolve radio to the next level? Jadi radio 2.0. Nah, ini tantangan bukan hanya dihadapin oleh radio, tapi banyak industri di luar sana yang menghadapi pergeseran business models, termasuk sekolah, institusi yang kita kenal selama ratusan tahun, one of the oldest institutions in the world, itu sekarang juga sedang duduk bersama untuk melihat how do we change the business model so that it's relevant to the current development. Buat saya radio juga seperti, makanya saya selalu mengajak teman-teman, I don't have all the answers kan. Let's sit down, kita duduk bareng untuk diskusi. Ini business modelsnya geraknya kemana ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sih. Kita akan beralih ke topik lain, tapi sebelum beralih ke topik lain, kita juga ingin mendengarkan bagaimana Ibu bisa memberikan pesan, motivasi kepada anak-anak muda yang juga ada di sini mendengarkan siaran ini gitu lah ya, untuk kita juga muda kan? Iya dong. Untuk mendorong dengan ide-idenya ekonomi kreatif kita itu bisa bertumbuh. Silakan. Kalau buat saya, buat teman-teman yang masih muda di luar sana, jangan membatasi diri. Kalian itu digital native, dan saat ini banyak dari kalian tuh AI native gitu loh. AI native atau digital native artinya apa?
baru lahir udah langsung hidup di perkembangan teknologi seperti ini. Jadi it's native to you guys, right? Pada saat kalian chatting di Discord, pada saat kalian chatting di sosmed, coba lihat bagaimana bisa membuat itu sesuatu yang produktif tanpa menghilangkan jati diri kalian. Karena the future market is all about authenticity. Jangan mencoba diri orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Kemudian pesan-pesan apa yang kamu mau sampaikan kepada dunia, sampaikanlah dengan baik dan benar lewat platform-platform yang ada. Itu sih buat aku. Oke, thank you Bu. Thank you. Beralih ke topik yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu perayaan Hari Imlek. Dan Ibu Airin ini adalah sebagai Ketua Umum Panitia Imlek tahun 2026. Temanya apa Bu tahun 2026 ini? Temanya tahun ini sangat spesial, seru banget dong. Karena tahun ini tahun pertama di mana Imlek dan Ramadan jatuh pada bulan yang sama. Jadi kebayang nggak sih kita buka puasa bareng-bareng, terus di suasana Imlek gitu loh. Itu kan sesuatu yang damai banget ya. Apalagi di gonjang-ganjing yang sedang terjadi di dunia saat ini, maka kita rasa tema yang sangat cocok adalah Harmoni Imlek Nusantara. Harmoni Imlek Nusantara. Benar. Acaranya seperti apa aja tuh Bu? Acaranya banyak sekali, mulai dari mana ya? Tapi saya mau mulai dengan Harmoni Imlek Nusantara itu sebenarnya tujuannya yang mau kita sampaikan. Jadi kan tadi saya ngomong pesan ya, setiap orang kita pasti ada pesan. Harmoni Imlek Nusantara mengedepankan bahwa Indonesia adalah negara yang paling inklusif di seluruh dunia dengan menghadirkan bermacam-macam suku, ras dan agama, namun kita tetap bisa satu, disatukannya oleh apa? Makanan. Setuju itu Bu. Disatukan oleh cinta lah ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita geser ke acaranya sebenarnya udah mulai dan bukan hanya di satu tempat, tapi di berbagai kota. Ini bukan sesuatu yang baru. Imlek sudah dirayakan di Jogja, di Solo, di Semarang, di Surabaya, di Medan, di banyak kota-kota termasuk di Jakarta ya. Namun kita belum pernah yang namanya jadi satu, yuk kita promosiin bareng-bareng sebagai Imlek Festival of Indonesia nih. Nah, jadi ini kali ini kita mau mengedepankan hal tersebut. Semangat gotong royong bukan hanya kita ucapkan, semangat inklusivitas bukan hanya kita ucapkan, tapi kita berikan experience ya. Maka dari itu dari sekarang teman-teman yang ada di kota manapun juga mungkin bingung ya, Imlek ini aku pengen foto, pengen kemana ya? Gak perlu keluar negeri guys, lihat aja katalognya ada banyak. Aku sampai bingung mau kemana gitu loh. Jadi bisa dilihat di Imlek Festival Instagram account. Di sana juga sudah ada jadwal-jadwal di setiap kota. Nah di Jakarta sendiri lampion-lampion sudah mulai bertebaran di mana-mana. Tepatnya ada 93 gedung yang officially udah akan mendekor. Di mall-mall juga udah heboh ya. Dan betul. Itu menurut aku experience luar biasa banget. Dan di beberapa tempat malahan ada penggabungan antara ornaments Imlek dengan ornamen Lebaran. Itu nggak pernah ada, epic banget gitu loh. Jadi for me it's something that's very heartwarming ya. Kita melihat bahwa ini Indonesia, inilah Indonesia. Nah, puncak acaranya akan ada di tanggal 28 Februari di Lapangan Banteng. Kenapa kita pilih 28 Februari out of the blue? Karena 3 Maret itu Cap Gomeh. Oh ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, perayaan Imlek itu 15 hari, mulai dari 17 Februari sampai dengan Cap Gomeh 3 Maret. 3 Maret ya. Nah, kita milih 28 supaya teman-teman masih ada waktu untuk ke daerah-daerah. Dan saya juga bisa ke daerah. Daerah mana nanti kita lihat ya. Tapi nanti Cap Gomeh supaya kita bisa menuju ke daerah-daerah supaya sesuai dengan yang kita katakan dari awal dan mandat dari Pak Presiden adalah jangan semuanya terpusat di Jakarta. Kita harus menyebar sampai ke daerah-daerah, apalagi ke kreativitas harus mulai dari daerah gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Dan juga tanggal 22 Februari akan mulai ada bazar buka bersama dalam nuansa Imlek di Lapangan Banteng juga. Itu ada F&B, ada non F&B, ada barongsai, ada lentera. Heboh deh pokoknya. Jadi nanti buat yang di Jakarta itu bisa ke Lapangan Banteng ya Bu. Benar, Banteng. Tadi aku udah di spill juga sama Ibu Wamen bahwa wah udah kelihatan loh lampion-lampionnya, bukan aja melambangkan tahun ini tuh kuda api ya, tapi ada juga ketupat ya Bu. Betul. Ya. Jadi nuansanya betul-betul oke banget. Nanti kita coba ke Lapangan Banteng ya Bu. Nah, saya lebih tertarik juga tadi Ibu bilang bahwa Harmoni Imlek Nusantara. Ya. Apa sih Bu kalau kita datang gitu lah Bu, yang tercermin ketika memang itu betul-betul Harmoni Imlek Nusantara. Kemudian kita ketika nanti perayaan tanggal 28-nya nanti itu juga Harmoni Imlek Nusantaranya juga kental terasa. Ya. Apa tuh Bu?
Jadi pertama dari tanggal 22 kita memberikan challenge kepada tenants, guys, kalian pikirin deh apa gitu yang bisa menggabungkan antara dua kultur. Di tanggal 28-nya, jadi itu udah langsung kelihatan kan nantinya kan, dan termasuk ornamen-ornamennya yang akan ada di sana dan termasuk pengisi acaranya. Kita juga request pengisi acara beberapa yang Pak Ustadz atau yang udah mualaf juga datang untuk meramaikan acara, masuk ke dalam jadi pas waktu buka puasa itu ada kata-kata dari Pak Ustadz gitu loh, di nuansa Imlek, ya kan? Itu kan seru banget ya. Terus tanggal 28 itu, aku jadi seru sendiri. Tanggal 28 itu kita mulai dari jam 3 atau jam 4 dengan parade Nusantara, di mana kita menghadirkan ya cuplikan-cuplikan Cap Gomeh di berbagai kota. Dan di acaranya sendiri pas buka puasa, kita bersama Bobon Santoso, ini jadi spill, bakal ada masak besar untuk buka puasa bersama. Menunya kemungkinan besar adalah ketupat Cap Gomeh. Jadi ketupat adalah lebaran, lontong Cap Gomeh adalah Imlek, kita jadikan satu menjadi ketupat Cap Gomeh. Iya, gitu. Nuansanya dapat banget ya Bu. Harus gitu loh. Jadi ini yang challenge. Nuansanya dapat banget ya. Benar. Dan ini hanya di Indonesia. Selain dari itu di dalam acaranya ini nanti akan disiarkan juga di digital TV, dan teman-teman yang mau nobar di daerah bazar bisa sambil makan, sambil nonton ya kan. Jadi kayak nobar bareng. Itu akan ada silatnya lah, ada wushunya lah, ada ini, pokoknya kita campur aduk deh supaya kenapa inilah melting pot, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita campur gitu tetap kita menghormati budaya ya. Makanya Pak Fadlizon Kementerian Kebudayaan juga ada di dalam panitia. Jadi panitia ini lintas kementerian gitu loh. Karena ini kan panitia nasional ya. Jadi kita semuanya copot baju kementerian, kita ini bergotong royong untuk mensukseskan harmoni Imlek Nusantara. Itu saja sudah keharmonisan kan? Iya, betul Bu. Apakah ada pesan Presiden juga Bu? Apa sih keinginan untuk acara Imlek ini? Harmoni Bu. Jadi harmoni, kita harus bersatu padu, jangan mau dipecah belah. Ingat balik kepada rootsnya kita, nenek moyang kita adalah selalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tetap satu, dan satu kesatuan itu adalah kekuatan terbesar kita. Perbedaan itu juga yang membuat kita indah. Kalau enggak kan hidup monoton ya Bu ya, enggak deg-degan ya. Jadi itu yang pesan yang sangat amat kental gitu loh. Harmoni harus kita bentuk dan harus kita pupuk terus, dan sebenarnya sudah ada di daerah-daerah juga, cuman sangat kecil banget yang sekarang ada di banyak media mengatakan bahwa kita tidak harmoni. Ayo bersama-sama semua warga Indonesia kita membuktikan bahwa kita itu harmonis loh. Jadi bukan hanya ngomong doang, tapi rasakan itu. Dan satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari yuk dalam harmoni Imlek Nusantara kita berbuka puasa bersama supaya kita tambah sayang. Iya, thank you banget loh Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi lebih harmoni, menjadi rukun, damai di tengah suasana Imlek dan puasa Ramadan dan Lebaran ya Bu. Terakhir, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat, mengundang masyarakat untuk bersama memeriahkan Imlek nanti? Silakan Bu. Buat teman-teman yang di Jakarta, yuk kita meramaikan acara Imlek ini di tanggal 22 di Lapangan Banteng yang akan berlangsung sampai tanggal 28 sampai tanggal 1 Maret actually. Dan puncak acaranya ada di 28 Februari yang akan disiarkan langsung juga di beberapa TV. Nah, buat teman-teman yang nggak di Jakarta, bukan berarti nggak bisa berpartisipasi. Atau teman-teman yang gatel nih, aku pengen keluar dari Jakarta gitu kan. Silakan ngelihat langsung ke Imlek Festival Instagram account untuk melihat berbagai kota, kemeriahan di berbagai kota yang sudah dilaksanakan mulai dari sekarang sampai ke Cap Gomeh. Yuk kita travel di Indonesia aja, karena hanya di Indonesia kita bisa merasakan harmoni Imlek Nusantara di bulan Ramadan. Thank you banget Ibu Airin. Sukses untuk Maincraft dan juga sukses untuk perayaan Imleknya. Demikian podcast dalam rangkaian Hari Ulang Tahun El Sinta News and Talk yang ke-26 bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Airin Umar. Saya Krisanti, sampai jumpa.